Jangan sampai aku keluar daripada yang namanya tanda darah. Maka aku akan mati Tuhan. Maka aku cepat-cepat datang kepada Tuhan. Dengar baik Bapak Ibu Saudara terkasih. Jangan mau keluar dari Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata akan mati. Karena apa? Tuhan yang menghukum. Tuhan sudah ingatkan kepada kita. Masuklah engkau, kata Tuhan, jangan keluar ya. Sampai aku tentukan pagi sampai pagi jangan keluar. Ada masanya jangan keluar engkau. Kalau engkau keluar, kata Tuhan, akan mati. Sebagus apapun Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan Alkitab ya Bapak Ibu Saudara, mau sebagus apapun rumah, mau dia berjerjak, mau dia berpagar, itu saya rasa istana Raja Firaun itu sangat luar biasa penjagaannya kan. Gerbangnya itu apa namanya? Kuat, kokoh Bapak Ibu Saudara. Belum lagi penjaganya yang gagah-gagah perkasa. Tetapi Tuhan berkata kalau tidak ada tanda darah, semua mati. Anak dan itu terjadi sampai kepada anak raja. Kalau sudah terjadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kematian itu terjadi pada satu keluarga. Apa yang terjadi Bapak Saudara? Ishak tangis. Tidak ada sukacita. Siapa yang bersukacita ketika di dalam satu keluarga ada yang meninggal? Pasti bersedih, tidak ada damai sejahtera, lemah, lesu. Karena mengalami dalam satu keluarga itu mengalami yang namanya kematian. Dan inilah yang dialami oleh bangsa Mesir pada kala itu. Termasuk Raja Firaun mengalaminya. Mau anak sulung dari manusia, dari ternak pun ikut mati, kata kebenaran firman Tuhan. Coba perhatikan Alkitab Bapak Ibu Saudara, salah seorang bantu saya membaca dalam ayat 29 sampai 30. Apa dikatakan di sana? Begini firman Tuhan. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pengawalnya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Amin. Berarti semua dapat yang tidak ada tanda darah mengalami yang namanya kematian anak sulung. Maka Ishak tangis itu Bapak Ibu Saudara tidak terbendung lagi. Sedangkan kita kalau anak kita sakit, kita sudah was. Apalagi kalau dia udah nggak bisa ngomong, udah begini, aduh nangis lagi, gimana Tuhan? Belumnya mati, tetapi kita sudah bersedih. Segala aktivitas pun bisa kita cancel untuk menjaga yang namanya anak kita ini. Dia belum mati, ini mati. Padahal Tuhan berkata kepada Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan tidak mau sebenarnya melihat orang-orang percaya itu menangis karena sedih. Tetapi kenapa Tuhan berkata, aku tidak membuat engkau supaya aku tidak menjadikan engkau untuk menjadi susah hati, aku tidak menjadikan engkau untuk bersedih, aku tidak akan menjadikan engkau untuk bersusah hati. Bapak Ibu Saudara dikatakan kebenaran firman, tetapi aku memberikan damai sejahtera kepadamu. Jadi Tuhan tidak memberikan yang namanya susah hati Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak memberikan yang namanya kesedihan, tetapi Tuhan mempersiapkan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk bersuka cita merasakan damai sejahtera Allah dalam hadirat Tuhan, bukan untuk menangis dalam hidup ini. Itu jadi Tuhan tidak mengingini Bapak Ibu Saudara dan saya hidup terus untuk menangis, tetapi Tuhan berkata Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan menyediakan sukacita yang damai sejahtera yang daripada Tuhan bagi orang-orang yang mau. Maka kalau Bapak Ibu Saudara terkasih tidak mau mati, masuk lebih dalam.
Sekali lagi saya katakan, kalau ada kebencian, berat memang Bapak Ibu Saudara. Datang kepada Tuhan. Dikatakan orang yang masuk dalam hadirat Tuhan, orang yang sudah diperdamaikan oleh Tuhan, hatinya penuh dengan sukacita, damai sejahtera, kelegaan, kelepasan, kemenangan, bersemangat. Tapi kalau kita tidak memiliki yang namanya tanda darah, lemah kita, mati rohani. Jadi buang itu jauh-jauh. Amin. Buang itu jauh-jauh, Bapak Ibu Saudara terkasih. Masuk. Jangan mau kita keluar. Berarti tapi ini hebat dong. Saya kan sudah katakan tadi. Tetapi saya cepat dapat kembali kepada Tuhan. Masuk. Jangan mau sampai kita masuk kepada yang namanya zona merah. Masuklah kepada yang namanya zona aman. Dalam hadirat Tuhan. Jangan mau masuk ke dalam zona merah, Bapak Ibu Saudara. Nanti kita isolasi. Tinggal tunggu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi firman Tuhan kata, ayo, jangan mau keluar, masuk kata Tuhan. Tunggu sampai pagi kata Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara baca. Jangan jugulkan. Masuk. Amin Bapak Saudara. Masuk. Ada perlindungan dari Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara. Kenapa Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus? Dalam perlindungan Tuhan, ketika kita ada dalam perlindungan Tuhan itu, maka Roh Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara sehingga kehidupan kita ini bersukaria, bersukacita, dan damai sejahtera itu ada dalam hidup kita. Amin Saudara. Damai sejahtera yang Tuhan beri tidak sama dengan yang dunia beri. Seperti mimpi pujian tadi katakan. Kalau damai sejahtera yang Tuhan beri itu tidak akan diambil ketika kita. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara berapa seperti yang bilang Burali bonusnya. Berarti sekarang lagi banyak-banyaknya sukacitanya pasti. Tetapi firman Tuhan katakan, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya itu berbeda. Amin. Berbeda. Sangat berbeda. Kalau damai sejahtera yang dunia berikan itu tidak kekal, tetapi damai sejahtera yang Tuhan berikan itu kekal untuk selama-lamanya ketika Bapak Ibu Saudara ada dalam hadirat Tuhan. Kalau dunia, kalau nggak ada duit, mungkinlah muka ini, ya kan? Mungkin. Cemburu. Apalagi ibu-ibu kan? Kalau dipanggil maunya suami, jangan sampai tidak dengar. Bisa nadanya dibiting. Kalau tidak ada duit, di sini nggak ada. Sudah nggak ada duit, dipanggil suami pura-pura tak dengar. Melengking itu suara istri. Sini nggak ada. Nggak ada duit, tetap bersukacita. Amin. Karena kenapa? Kita lahir tidak bawa duit. Begitu kita lahir nggak ada bilang duit, langsung bawa duit. Enggak. Kita lahir apa Bapak Saudara? Begitu kita lahir, katanya. Menangis. Nggak ada kita lahir bawa duit. Kenapa kita harus susah hati? Kata Tuhan. Harus bisa hidup enjoy. Karena sukacita yang Tuhan beri tidak sama dengan duit. Kita lahir aja nggak bawa duit kok. Cuma kita menang. Kalau nggak menangis, dia apa ya Bapak Ibu Saudara? Tahu. Dipukul supaya nangis. Jadi kalau nangis kepada Tuhan itu normal. Jadi kalau nangis kan pura-pura nih, air mata buaya. Nangis itu normal. Karena kita pun lahir udah
nangis duluan. Berarti nangis itu normal. Jangan malu nangis. Tapi jangan terus-terusan nangis. Ngomong kita ini nangis. Sikit-sikit banyak duit kita nangis. Bolehnya. Tapi bukan terus nangis kan. Jumpa sama orang nangis. Susah hati nangis. Bersuka cita nangis. Bukan dor maksud saya. Tetapi nangis itu normal. Janganlah sampai tahu orang. Nangis itu normal. Karena kita begitu lahir sudah. Jadi jangan malu menangis kepada Tuhan. Malu aku sama Tuhan. Sama Tuhan malu sama orang. Kenapa gak malu? Ya kan? Datang kepada Tuhan berduduk. Dengan mencucurkan air mata. Tuhan katakan, aku akan menampung dikir. Tidak menjadi persoalan. Mau bubuk reok rumah kita, mau rumah-rumah sederhana, mau numpang kita, mau nyewa kita, mau setengah beton, mau papan, mau dinding, nggak sampai ke atas Bapak Ibu Saudara, asalkan ada tanda darah, asalkan ada hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Maka kita akan bersuka cita. Mau bagaimanapun keadaan Bapak Ibu Saudara dan saya, tetaplah kerjakan dan berjalanlah bersama dengan Tuhan sampai pada waktunya Tuhan. Mau susah kita, mau senang kita, mau nggak ada duit, mau ada duit, mau banyak duit, banyak kawan, nggak ada kawan, mau dimusuhi kita, mau dikucilkan kita, tetaplah di dalam Tuhan. Jangan keluar, kata Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menyediakan berkat. Baca salah seorang, ayat 31 sampai 41. Apa yang diterima ketika mereka masuk dalam tanda darah yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Sehingga Firaun berkata, keluarlah, pergilah cepat-cepat, jangan lama-lama lagi di sini. Ayat 20, ayat 31 sampai 41 dengan cepat membacanya. Begini firman Tuhan. Ya. Lalu pada malam itu dipanggilnya Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu, tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa, mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka, lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak diragi karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Amin. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan berkata kita masuk dalam zona aman, jangan coba-coba keluar. Jangan coba-coba keluar daripada zona aman. Zona aman berarti bukan tidak ada persoalan, ada. Maka Raja Daud berkata, tertindas itu baik bagiku. Dikatakan sampai pada waktunya di ayat 40, lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Bayangkan loh, mereka itu jadi budak di bangsa Mesir. Mereka merasakan tekanan, penderitaan, aniaya mereka rasakan. Tetapi di ayat 41 dikatakan
juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Jadi jangan paksa Tuhan untuk cepat-cepat. Artinya jangan sesuai dengan kemauan kita, tapi kemauan Tuhan ada waktunya. Hari ini kalau kita menderita, memang harus menderita. Hari ini kita teraniaya, memang harus kita jalani. Hari ini kita dikucilkan, itu bagian kita. Hari ini kita dihina, itu bagian kita. Hari ini aku diberkati, itu bagian kita. Hari ini aku sedang sangat susah dalam segi materi, itu bagianku hari ini. Kata Tuhan, tidak selamanya, ada waktunya. Jadi jangan bilang nggak adanya pertolongan Tuhan. Kita berdoa seolah-olah aku berdoa ini kurasa nggak jauh Tuhan doaku karena lebih besar dosaku daripada si A, lebih besar kesalahanku daripada si B. Tidak, itu menjadi patokannya. Ada waktunya. Tuhan akan keluarkan, kata firman Tuhan. Dan Raja Firaun katakan, cepat-cepat pergilah. Jangan lagi berlama-lama. Kenapa? Anaknya sudah meninggal. Jangan lagi berlama-lama. Bawa lembu sapimu, bawa adonan, bawa semua. Kata kebenaran firman Tuhan, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawa juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah. Tuhan berkata di ayat-ayat yang lalu, Bapak Ibu Saudara, sampai Firaun mengusir kamu, sampai Firaun mengusir bangsa Israel. Digenapi firman Tuhan. Udah pergi, bawa semuanya, bawa semuanya. Kalau kita ada dalam zona aman, kita akan membawa damai, sejahtera, sukacita, berkat Allah yang luar biasa. Tapi tunggu sampai waktunya Tuhan. Kadang-kala Bapak Ibu Saudara nggak sabar. Mau keluar daripada zona aman. Aku mampu, aku bisa. Kata Tuhan, tunggu sampai pagi, kata firman Tuhan kepada bangsa Israel. Kalau engkau keluar, kalau tidak ada tanda darah di rumahmu, di tiang rumahmu, anak sulung daripada rumah itu akan mati. Maka akan ada Ishak. Tetapi kalau kita Bapak Ibu Saudara ada dalam zona amannya Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara akan menerima yang namanya berkat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, maka kita semakin setia. Amin. Semakin setialah. Itu yang Tuhan mau. Ayat yang paling terakhir bagi kita dalam Kolose 1 ayat 23. Apa dikatakan di sana Bapak Ibu Saudara? Dikatakan demikian. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan kamu digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang diakui ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jadi apa yang harus Bapak Ibu Saudara dan saya kerjakan di dalam Tuhan? Kita harus bertekun. Yang pertama, kita harus bertekun di dalam iman, kata Tuhan. Tetap teguh. Yang kedua. Yang ketiga, tidak bergoncang atau tergoncangkan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, jangan mau digeser, jangan berancak, jangan mau dialihkan, atau jangan mau meninggalkan yang namanya firman Tuhan. Tetaplah engkau, jangan bergeser. Artinya jangan pindah. Begitu Bapak Ibu Saudara. Tetapi tetaplah ada dalam hadirat Tuhan. Ada 4 hal yang harus Bapak Ibu Saudara dan saya kerjakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita kerjakan bersama. Jangan mau, sekali lagi saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan mau keluar dari tanda darah. Jangan mau keluar dari hadirat Tuhan. Karena kenapa? Kalau kita keluar dari hadirat Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara dan saya akan mati. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, tetaplah ada dalam hadirat Tuhan. Masuklah, jangan keluar sampai pada waktunya Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati
hati Bapak Ibu Saudara dan saya. Ada sesuatu hal yang harus kita kerjakan di dalam Tuhan. Kita harus teguh, tidak tergoyahkan, tidak tergeser keyakinan Bapak Ibu Saudara, dan tetap berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber damai sejahtera bagi kita. Mari kita tundukkan hati kita di dalam Tuhan.